Tachihao, I am Vincentia Suldianti, NIM 1957041017. My major is Mandarin Language Education, University State of Makassar. You can find me at Suldianti22. Ni hao, I am Widya Sartika Putri Mempun Pasanda, 19570410004. My major is Mandarin Language Education, University State of Makassar. You can find me at _Widya Timbayo 06. Ni hao, I am Suryani, 1957041012. My major is Mandarin Language Education, University State of Makassar. You can find me at s.yuri. Ni hao, I am Ayu Hafsari Syarifuddin. My student ID number is 19570400002. My major is Mandarin Language Education, University State of Makassar. You can find me at Ayu Hafsari Syarifuddin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini, kami kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Taksonomi Variabel Pengajaran yang akan dibawakan oleh pemateri pertama, Saudari Widya Sartika, pemateri kedua, Saudari Suryani, dan pemateri ketiga, Saudari Ayu Hafsari. Dipersilahkan. Latar belakang. Jika kita melihat praktik kegiatan belajar mengajar di lapangan, kita akan menemukan banyak guru yang belum mengetahui dasar penting dalam pengajaran, yaitu variabel pengajaran. Padahal pengetahuan yang baik tentang masalah ini akan membuat guru lebih cakap dalam menangani dan memahami permasalahan yang terjadi di sekolah. Sehingga pemahaman guru yang baik tentang variabel pembentukan pengajaran dapat mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang lancar. Masalah di atas masih ditambah lagi dengan keterbatasan peran pemerintah untuk mencakupi fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kondisi pengajaran yang termasuk dalam variabel pembentukan pengajaran. Untuk itu, diperlukan peran guru yang lebih aktif dan kreatif dalam menciptakan kondisi pengajaran yang memadai namun terjangkau, tidak hanya menunggu peran pemerintah yang tidak pasti. Pada dasarnya, variabel-variabel pengajaran perlu diperhatikan oleh para pengajar atau guru agar dapat menuangkan variabel-variabel pengajaran ke dalam desain pengajaran. Dari pernyataan tersebut, maka calon guru yang perlu mengetahui secara mendalam tentang variabel pembentuk pengajaran. Seorang calon guru juga berpikir kritis apakah model-model desain pengajaran yang selama ini digunakan masih sesuai dengan paradigma baru pengajaran. Pengetahuan tersebut bertujuan agar ketika mereka benar-benar terjun dalam kancah pengajaran di sebuah sekolah, mereka akan menjadi guru yang menguasai medan memahami masalah yang terjadi dalam pengajaran dan mampu dengan bijak menyikapi masalah tersebut. Dengan latar belakang di atas, maka dalam makalah ini akan membahas tentang variabel pembentuk pengajaran. Apa sih taksonomi variabel pengajaran itu? Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan belajar berdasarkan tujuan belajar. Menurut Rigelut dan Merrill dalam Sudana Degeng tahun 1989 halaman 12, klasifikasi variabel-variabel pengajaran ini dimodifikasi menjadi 3 variabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, variabel kondisi pengajaran. Yang kedua, variabel metode pengajaran. Dan yang terakhir yaitu variabel hasil pengajaran. Variabel kondisi pengajaran. Variabel kondisi dimaknai sebagai faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pengajaran. Merrill dan
Raygaud mengelompokkan variabel kondisi menjadi 3, meliputi A. Tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan suatu bidang studi adalah pernyataan tentang hasil atau produk pengajaran diharapkan atau hendak dicapai. Bagaimanapun juga, pada tingkat tertentu, mungkin sekali suatu variabel kondisi akan mempengaruhi setiap variabel. B. Kendala dan karakteristik bidang studi. Dalam pelaksanaan pengajaran pasti akan ditemui berbagai kendala pengajaran. Kendala diartikan sebagai keterbatasan sumber-sumber dalam proses pengajaran, seperti media, waktu personalia, dan uang. Dalam berlangsungnya kegiatan pengajaran, pendidik akan menemukan berbagai kendala dan masalah. C. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri dan bersifat internal. Aspek-aspek karakteristik peserta didik menunjukkan kualitas perseorangan peserta didik seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimiliki. 2. Variabel metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pengajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda sesuai materi yang diajarkan. Sehingga antara kondisi, metode, dan hasil memiliki hubungan yang erat. Ketika seorang pendidik mengetahui kondisi kelas dengan berbagai klarifikasinya dan berhasil menentukan metode pengajaran, maka dapat dilihat hasil pengajarannya. Variabel metode pengajaran diklarifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis, yaitu Organization Strategy atau strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian isi pengajaran berkaitan pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, atau prinsip yang terkandung dalam suatu bidang studi. Strategi pengorganisasian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi mikro mengacu pada metode untuk mengorganisasikan isi pengajaran yang berkisar pada satu konsep, prosedur, atau prinsip, dan strategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasikan isi pengajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, prosedur, atau prinsip. Delivery strategy atau strategi penyampaian. Strategi penyampaian mengacu pada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pengajaran kepada peserta didik dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari peserta didik yang mencakup lingkungan fisik, pendidik, dan bahan-bahan pengajaran. C. Manajemen strategi atau strategi pengelolaan. Manajemen strategi adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pengajaran yang lain. Variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pengajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibedakan menjadi strategi pengorganisasian pada tingkat makro dan mikro. 3. Variabel hasil pengajaran. Pada tingkat yang amat umum sekali, hasil pengajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu A. Keefektifan, B. Efisiensi, C. Daya tarik pengajaran. Keefektifan biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si belajar. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mempreskripsikan keefektifan pengajaran, yaitu 1. Kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut tingkat kesalahan. Yang kedua, kecepatan untuk kerja. 3. Tingkat alih belajar. 4. Tingkat retensi apa yang dipelajari. Efisiensi biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pengajaran yang digunakan. Daya tarik biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan si pelajar untuk tetap terus belajar. Daya tarik pengajaran erat kaitannya dengan daya tarik bidang studi, di mana kualitas pengajaran biasanya akan mempengaruhi keduanya. Itulah sebabnya pengukuran kecenderungan si belajar
untuk terus dan atau tidak terus belajar dapat dikaitkan dengan proses pengajaran itu sendiri atau dengan bidang studi. Kesimpulan, taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan belajar berdasarkan tujuan belajar. Menurut Ray Gelut dan Merrill dalam Sudana De Geng 1989 halaman 12, klasifikasi variabel-variabel pengajaran ini dimodifikasi menjadi 3 variabel, yaitu sebagai berikut. 1. Kondisi pengajaran variabel. Kondisi dimaknai dengan faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pengajaran. 2. Variabel metode pengajaran. Metode pengajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pengajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda sesuai materi yang diajarkan. 3. Variabel hasil pengajaran. Pada tingkat yang amat umum sekali, hasil pengajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu keefektifan, B. Efisiensi, C. Daya tarik pengajaran. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang taksonomi variabel pengajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Xie, thank you, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.